Sahabat Excellent, kita sudah masuk pada segmen terakhir dalam perbincangan saya bersama Pak Antoni Dio Martin seputar generasi kepompong. Dan kalau misalkan tadi Pak Antoni sudah menyampaikan bahwa banyak hal positif ya mengenai generasi kepompong, bahwa mereka kreatif, inovatif, dan bahkan mereka sangat cekatan sekali begitu ya Pak Antoni ya. Tapi ada satu hal juga yang memang perlu diketahui tentang bagaimana pola kita bisa beradaptasi dengan generasi Y ini atau generasi Y yang tadi Pak Antoni sampaikan. Dan ini pun sahabat Excellent ada relevansinya dengan pola yang sebetulnya harus dilakukan mulai dari rumah. Begitu ya Pak Antoni, karena tadi Pak Antoni juga sampaikan di segmen sebelumnya, mereka ini sudah terbiasa diperlakukan secara spesial di rumah mereka masing-masing. Nanti kita juga akan hubungkan sebetulnya bagaimana akhirnya nanti industri memperlakukan mereka begitu ya. Nah Pak Antoni, mulai dari rumah, bagaimana sebetulnya orang tua untuk bisa menyikapi pola generasi Y ini Pak Antoni? Ya, ini pertanyaan menarik. Saya pikir saya setuju harus mulai dari rumah. Nah kalau kita bicara tentang kondisi dari rumah, sahabat Excellence, pertama-tama bahasanya dong sesuaikan. Kalau kita sebagai orang tua kita merasa kenapa sih anakku ngomongnya bahasa alay? Hey, mungkin kita perlu sesekali juga belajar berbicara dengan bahasa mereka biar nyambung gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kita tidak perlu lagi bercerita terlalu banyak. Biasanya kan orang tua suka cerita tentang kisah masa lalu. Iya, betul, ya. betul. Nah, anak-anak generasi Y, generasi kepompong enggak terlalu suka cerita-cerita yang seperti itu. Mungkin yang harus kita cerita lebih cerita-cerita yang memotivasi, yang mendorong, cerita kesuksesan, keberhasilan. Dan berikutnya juga adalah sebagai orang tua juga, kadang-kadang kita harus belajar memberi mereka kesempatan untuk kalah. Jadi bukan cuma sekedar menang, sukses-sukses dan berhasil, tapi biar mereka berproses. Sama seperti cerita saya tentang kepompong tadi, biarkan mereka keluar dari kepompongnya, belajar juga untuk mengatasi kesulitan. Karena itu pembelajaran yang bagus buat mereka. Dan yang terakhir juga adalah sebagai orang tua, kadang kita juga perlu menciptakan momen-momen yang menyenangkan. Artinya begini, kenapa sih banyak anak-anak kita sekarang ini sukanya dengan gadget? Kenapa? Di rumah orang tua ketika sampai di rumah, orang bapaknya dengan komputernya, ibunya sibuk nelpon, sibuk dengan handphone. Jadi anak bingung. Ketika anak bingung, apa yang mereka lakukan? Ya mereka juga sibuk dengan dunianya sendiri. Maka saya bilang sebagai orang tua menghadapi generasi kepompong ini, pertanyaan saya sederhana. Apakah kita sebagai orang tua menciptakan momen-momen situasi yang menyenangkan sehingga akhirnya anak akan berpikir jauh lebih baik saya meletakkan gadget saya berinteraksi daripada saya bermain gadget. Kenapa anak bermain gadget? Karena tidak ada momen yang menyenangkan di rumah. Nah sahabat Excellence, sebagai orang tua kita juga harus belajar bahwa anak bukan cuma perlu dilatih untuk menang, seperti yang tadi saya katakan, anak juga perlu dilatih untuk kalah. Seperti kisah saya tentang kepompong tadi, jadi kekalahan itu mengajari anak kita untuk berproses. Biarkan dia kalah, dari situ dia akan belajar sesuatu. Dan itu pembelajaran yang sangat bagus untuk generasi kepompong kita. Dan terakhir adalah, apakah di rumah kita menciptakan momen-momen yang menyenangkan? Kenapa anak-anak kita hobinya main gadget? Dan kita komplain, kenapa sih anak saya hobinya main game, hobinya main gadget dan sebagainya? Karena mungkin sebagai orang tua kita menciptakan momen-momen yang menyenangkan di rumah. Sehingga mereka merasa sendiri begitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, saya main gadget. So pertanyaan buat kita sebagai orang tua adalah, apakah kita menciptakan momen-momen seperti itu? Kalau kita bisa menciptakan momen seperti itu, berarti kita bisa menciptakan sesuatu yang membuat anak merasa kayaknya lebih nyaman deh berinteraksi daripada saya bermain gadget. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua menyikapi generasi kepompong ini. Nah menarik Pak Antoni. Kalau misalkan tadi Pak Antoni sudah sampaikan ya, terutama sahabat Excellent mengenai tentang bagaimana menyikapi generasi Y di rumah. Nah kemudian bagaimana juga di kantor nih, gitu kan? Yang seperti tadi kita udah sampaikan, kadang-kadang mereka juga kenapa sih harus ada ewu pekewu, gitu, harus ada tata cara sopan santun segala macam, kan lebih langsung lebih enak gitu ya. Biasanya mereka seperti itu Pak Antoni. Bagaimana? Nah ini penting, sahabat Excellence. Bagaimana kalau di kantor? Ada beberapa tips lagi. Jadi di kantor, satu, mereka tidak terlalu suka dengan micromanagement. Micromanagement itu apa sih? Diatur terlalu detail. Mereka lebih senang dikasih kesempatan. Itu sebabnya beri kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka. Kalau perlu tanya kepada mereka, hey, ada tugas seperti ini, ada output seperti ini, ada hasil seperti ini yang saya inginkan. Kira-kira kamu punya ide nggak?
Ada nggak sesuatu yang kamu bisa sarankan sebagai cara untuk menyelesaikan ini, untuk mencapai hasil ini? Jangan-jangan kadang-kadang mereka bisa memberikan ide yang luar biasa loh ya. Terus kemudian buat mereka lebih personal. Seperti yang saya katakan tadi, mereka lahir dari generasi yang isinya cuma seorang, dua orang di keluarga. They are so special. Pertanyaannya adalah, bisa nggak di kantor kita membuat mereka merasa spesial? Berikutnya juga adalah bicara tentang mereka-mereka ini, berikan kesempatan mereka untuk merasakan fun. Di tempat kantor kita juga harus kantor yang gaul. Makanya, kenapa selama beberapa tahun Google, perusahaan search internet, menjadi perusahaan nomor 1 yang paling disukai. Salah satunya adalah karena bisa memadukan antara kerja dengan bermain. Jadi bagaimana kita menjadi perusahaan yang gaul juga buat generasi kepompong ini juga menjadi sangat-sangat penting. Oke, ini yang perlu diperhatikan Pak Antoni ya. Bagi banyak perusahaan yang memang terutama meng-hire generasi Y. Betul. Begitu. Nah, Pak Antoni, kan memang tidak semua perusahaan mungkin ya dengan aturan dan kemauan yang sama untuk bisa mengerti secara menyeluruh generasi Y ini. Nah, lantas bagaimana pesannya nih Pak Antoni? Ada beberapa memang perusahaan yang secara struktural, ya ini sudah aturan kami begitu. Maka yang penting adalah Sahabat Excellence di tempat kerja kita juga janganlah terlalu disekat-sekat birokrasinya, isinya terlalu tinggi. Biasanya generasi Y itu nggak terlalu suka di tempat-tempat yang banyak sekali birokrasinya, harus melewati ini dan sebagainya. Karena bagi mereka adalah kesetaraan dong. Jadi kesetaraan menjadi satu isu penting buat mereka. Nah, kalau kita bisa memperlakukan mereka dan mereka dengan satu sebagai partner, sebagai teman, kita bisa membuat mereka bisa mengekspresikan idenya. Kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan unek-uneknya dan sebagainya. Ya, itu akan menjadi salah satu tempat yang paling disukai. Karena saya selalu mengatakan, Sahabat Excellence, kalau kita punya organisasi, kita berada di perusahaan sekarang ini memanage generasi Y, kalau dengan generasi baby boomer, dengan generasi X, kita bisa loh bertanya kepada mereka, berapa lama kamu akan loyal dengan perusahaan ini? Generasi X, generasi baby boomer akan berkata, Pak, saya akan setia dengan perusahaan ini 5-10 tahun yang akan datang. Tapi dengan generasi kepompong, generasi Y, kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga loyalitas mereka untuk bertahan dari setahun ke tahun berikutnya, ke tahun berikutnya, ke tahun berikutnya. Jadi kita organisasi cuma bisa mengatakan, ya syukur tahun ini masih dia bersama dengan kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa lagi mereka diajak untuk komit, misalnya katakanlah 10 tahun, ya boro-boro 10 tahun, 5 tahun aja, 3 tahun aja mereka mungkin akan berpikir-pikir. Karena mereka juga orangnya sangat-sangat moving. Iya, mereka betul sekali. Idenya, kreativitas mereka cepat, mereka butuh dan aspirasi mereka sangat tinggi. Betul. Ambisi mereka juga sangat luar biasa. Banyak beberapa perusahaan yang mungkin bisa jadi contoh seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan. Google menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi para karyawannya karena memang mayoritas generasi Y ini begitu ya Pak Antoni. Tempat kerjanya menyenangkan, bahkan ada tempat untuk mencari ide sambil memandang akuarium kita bisa duduk. Aduh, asik ya. Saya juga kayaknya mau nih gitu. Relax gitu. Iya. Itu yang disukai generasi Y. Iya, Sahabat Excellent, bagi Anda yang memang juga mungkin mempunyai pengalaman banyak mengatur generasi Y gitu ya. Ini bisa menjadi masukan dan input bagi Anda ya Pak Antoni. Ciptakanlah suasana bekerja yang menyenangkan, baik dari tempat maupun juga suasananya begitu. Pak Antoni, tentang bagaimana generasi X dan juga mulai dari keluarga sampai dengan industri menyikapi generasi Y ini sudah Pak Antoni sampaikan. Namun ada pesan tersendiri sebetulnya bagi generasi Y untuk mereka bisa lebih adaptable dengan kondisi perusahaan ataupun juga kondisi lingkungan rumah tangga gitu ataupun juga keluarga mereka sebetulnya. Karena memang generasi Y yang sekarang ini kan sudah banyak yang duduk sebagai profesional begitu Pak Antoni. Bahkan ada beberapa di antara mereka sudah berada di posisi manajer, sudah memimpin organisasi. Betul. Apa pesan Pak Antoni? Sahabat Excellence, mungkin pesan saya yang paling penting adalah belajar untuk berproses. Nah, kadang-kadang generasi kepompong adalah generasi yang kadang-kadang tidak merasa nyaman untuk berproses. Kok lama sih? Kok nggak sukses-sukses sih? Sementara saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman generasi Y, Pak,
kira-kira dalam waktu 2 tahun saya bisa menjadi orang sukses dan berhasil nggak? Kira-kira dalam waktu setahun saya bisa membeli mobil nggak? Kira-kira dalam waktu 2 tahun saya bisa punya rumah nggak? Pertanyaan ini seringkali menjadi hal yang menggelisahkan para baby boomer, para generasi kepompong ini, ya. Dan itu yang kadang-kadang membuat baby boomer merasa kenapa sih nggak sabaran? Makanya nasihat saya adalah, saran saya sih, kadang-kadang ada hal tertentu yang kita harus berani berproses. Tidak segala sesuatu jadi begitu saja. Dan ketika sesuatu itu tidak langsung berhasil, jangan putus asa, jangan cepat merasa frustrasi. Segala sesuatu kadang-kadang butuh waktu. Makanya satu prinsip yang bagus untuk para generasi kepompong ini adalah success is a journey, not a destination. Jadi tidak selalu harus hasil akhirnya, tapi lihat itu sebagai proses, bahwa saat ini aku lagi belajar, saat ini aku lagi bertumbuh, saat ini aku lagi berproses. Bahwa pada akhirnya proses itulah yang akan membuat aku kemudian menjadi sukses berhasil. Nah, ada ongkos yang mesti kita bayar gitu loh untuk menjadi sukses. Dan kadang-kadang generasi kepompong tidak sabar, cepat frustrasi, gampang menyerah, dan itu yang kemudian justru membuat mereka semakin tidak sukses. Ingin mencapai puncak lebih cepat begitu ya Pak Antoni? Betul. Padahal kadang-kadang untuk sampai ke puncak itu ada jalannya, dan kadang-kadang mereka nggak sabar. Justru itu yang membuat mereka semakin jauh itu. Karena saya pernah mengalami bagaimana para peserta saya yang tipe-tipe generasi kepompong, karena nggak sabar dia pindah ke perusahaan yang lain, nggak sabar pindah ke perusahaan. Justru karena dia pindah seperti ini, malah kemudian jalurnya malah semakin lama. Bahkan juga kadang-kadang menghambat pengalaman kita sendiri ya Pak Antoni, ya, menjadi minim dari sebuah pengalaman yang benar-benar detail begitu ya. Baik sahabat Excellent, kita sudah banyak mendapatkan informasi ataupun juga kabar mengenai generasi kepompong ini. Pak Antoni mungkin ingin memberikan kesimpulan pada perbincangan kita kali ini. Pak Antoni silakan. Ya, jadi kesimpulan saya adalah mari kita ingat kembali 4 generasi: baby boomer tahun 40-50-an, generasi X tahun 70-an, generasi Y tahun 80-an, generasi Z belum muncul sih, tapi sebentar lagi, yaitu tahun 2000-an. Nah, bagaimana menyikapinya? Pertama-tama, kenali Anda berada di generasi mana. Setiap generasi punya ciri-cirinya. Tapi yang paling penting adalah dengan memahami masing-masing generasi dan berusaha untuk menyesuaikan dengan masing-masing generasi yang berbeda-beda, kita akan lebih cepat beradaptasi daripada kita melabel, daripada kita menghakimi, daripada kemudian kita merasa bingung, frustrasi. Justru dengan pemahaman terhadap masing-masing ciri-ciri dari generasi ini dan berusaha untuk menyesuaikan, itu akan membuat hidup kita lebih harmonis, lebih nyaman. Sebenarnya kalau ini dikombinasikan dari satu dan organisasi, itu akan menciptakan sebuah hasil tim yang sebenarnya sangat luar biasa loh gitu. Waduh, gitu. Semuanya sudah diinformasikan kepada Pak Antoni tentang bagaimana sahabat Excellent kita bisa lebih mahir lagi, bisa lebih beradaptasi dan menangani pola-pola generasi Y ini yang memang kalau nggak tahu ilmunya kita kok kayaknya sebel sendiri gitu ya. Jadi sebel, jadi merasa kenapa sih dan nggak paham-paham gitu. Iya, itu dia. Pak Antoni, terima kasih banyak sudah sharing tentang generasi Y ini, dan kayaknya saya harus banyak belajar nih karena masuk generasi Y gitu ya, untuk bisa lebih memahami lagi sebetulnya generasi X dan juga pola-pola yang berada di rumah dan keluarga. Baik, sahabat Excellent, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana pola kita untuk bisa beradaptasi dan mengerti atau memahami generasi Y ini yang memang kadang-kadang kalau tidak mengerti cenderung menyebalkan gitu. Tapi ternyata banyak hal-hal positif yang dihasilkan oleh generasi Y ini. Terima kasih Anda sudah banyak bergabung bersama kami semulai tadi dari 30 menit yang berlalu. Dan waktunya saya Riri Artakusuma pamit undur diri. Sahabat Excellent, akhirnya saya Riri Artakusuma dan saya Antoni Dio Martin. Strive for excellence. Yeah.